wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Indri Fajriati, kemudian ada Dinda Novitasari, ada Osa Desvi Indriani, kemudian ada Oktavia Indah, dan terakhir ada Naufal Hadri. Di sini kami akan mereview atau membahas jurnal yang berjudul Kualitas Organoleptik Dendeng Sapi yang diberi gula merah dengan level berbeda. Masuk ke pendahuluan. Jadi, daging itu merupakan suatu produk pangan yang banyak sekali tinggi nilai gizinya. Di antaranya adalah sebagai sumber protein hewani, di mana di dalamnya itu terdapat asam amino seimbang yang bermanfaat bagi tubuh. Protein hewani ini lebih mudah dicerna atau diserap oleh tubuh dibandingkan dengan si protein nabati. Di dalamnya terdapat lemak, vitamin, mineral yang bermanfaat juga tentunya bagi tubuh kita. Tetapi daging adalah suatu produk pangan yang cepat sekali rusak atau tidak tahan lama. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dibuatlah suatu olahan, yaitu berupa dendeng. Menurut Purnomo dan Adiono, dendeng giling merupakan salah satu produk olahan daging secara tradisional dibuat dari daging giling yang ditambah gula aren, garam dapur, serta bumbu-bumbu. Kemudian dicetak sebagai lembaran tipis dengan ketebalan kurang lebih 4 mm dan selanjutnya dikeringkan. Kemudian ada pengertian dari gula aren menurut Novianti dan Soeharto, merupakan salah satu jenis produk pangan yang dikenal secara internasional yang selama ini merupakan produk tradisional Indonesia, selain digemari sebagai bahan pelengkap dalam konsumsi makanan sehari-hari. Penambahan gula aren ini sendiri ke dalam dendeng mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu untuk memodifikasi rasa, memperbaiki aroma, warna, serta tekstur dari produk dendeng. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin penggiling kasar, food processor, pisau, telenan, timbangan analitik, saringan, baskom atau wadah. Kemudian cetakan logam, oven, wajan, spatula, tisu, dan kertas label. Selanjutnya bahan yang digunakan adalah daging sapi Bali bagian top size pada paha sebanyak 2 kg yang diperoleh dari rumah potong hewan Kota Kendari. Bahan lainnya adalah gula aren, ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, garam, merica, dan minyak goreng. Kemudian metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan menggunakan 4 perlakuan dengan 15 orang panelis sebagai ulangan, yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. Parameter yang diamati yaitu warna, cita rasa, keempukan, dan penerimaan panelis. Skor penilaian skala hedonik untuk uji kualitas dendeng sapi disajikan pada tabel 1. Skala hedoniknya adalah dari angka 1 sampai 5. Selanjutnya yaitu analisis data. Data diolah dengan berdasarkan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan dengan 15 orang panelis. Yang pertama, warna dendeng giling daging sapi. Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat penambahan gula aren berpengaruh sangat nyata terhadap warna dendeng giling daging sapi. Hal ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Nursiam 2010 bahwa warna gelap yang terjadi pada dendeng diakibatkan oleh adanya reaksi antara gula terhadap panas pada saat dilakukan penggorengan. Hal tersebut bisa terjadi juga karena terjadinya reaksi Maillard, yaitu gugus karbonil dari gula reduksi bereaksi dengan gugus amino dari protein daging dan asam-asam amino secara non-enzimatik, dan hasil reaksinya menimbulkan warna coklat kegelapan. Slide selanjutnya yaitu flavor atau cita rasa dendeng giling daging sapi. Flavor atau cita rasa adalah sensasi yang kompleks, melibatkan bau dan rasa, tekstur, suhu, dan pH. Dari semua ini, bau adalah hal yang paling penting. Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat penambahan gula aren sangat berpengaruh nyata terhadap flavor dendeng giling daging sapi. Hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata pada penambahan gula aren 10, 20, 30, dan 40%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa dendeng giling daging sapi dengan penambahan gula aren 10% memiliki cita rasa yang kuat aroma dagingnya. Semakin tinggi penambahan gula aren, maka flavor yang dihasilkan akan semakin lemah aroma dagingnya.
Hal ini mendukung pendapat Ferial 2010 dan Mardiana 2011 bahwa semakin tinggi taraf gula aren yang ditambahkan pada dendeng, maka akan semakin terasa lemah aroma dagingnya. Sebaliknya, semakin rendah taraf gula aren, maka semakin tinggi rasa aroma dagingnya. Selanjutnya, keempukan dendeng giling daging sapi. Berdasarkan tabel 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penambahan gula aren berpengaruh nyata terhadap keempukan dendeng giling daging sapi. Lalu, hasil uji beda nyata terkecil atau BNT menunjukkan bahwa adanya perbedaan sangat nyata terhadap tingkat penambahan gula aren pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan gula aren dengan konsentrasi 20% menghasilkan nilai rata-rata keempukan yang lebih baik, karena penambahan gula aren yang sedang atau stabil sehingga dapat mengempukkan dendeng giling. Hasil ini mendukung pendapat Ferial 2010 dan Mardiana 2011 bahwa semakin tinggi penambahan gula aren, maka akan semakin empuk dendeng, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat penambahan gula aren tidak berbeda nyata terhadap kesukaan dendeng giling. Hal ini menunjukkan bahwa dendeng giling dengan penambahan gula aren 30% dan 40% mencapai nilai yang baik dan sangat disukai. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan gula aren pada dendeng giling daging sapi berpengaruh nyata P kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan gula aren pada dendeng giling daging sapi berpengaruh nyata P kurang dari 0,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.